Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan kembali Urban Jack News waktu Indonesia bagian Barat. Saya Tri Hayatul Husna bersama dengan rekan saya Nazum Waldarisna. Pemirsa, Jakarta, pusat kota Indonesia, selalu penuh dengan hal menarik untuk dijelajahi, mulai dari tempat wisata ikonik hingga kuliner khas yang menggugah selera. Hari ini, Urban Jack News akan membahas dua hal tersebut. Dimulai dari salah satu ikon di kota ini, yaitu Monumen Nasional sebagai simbol perjuangan dan semangat bangsa Indonesia. Monumen Nasional juga menjadi kebanggaan warga Jakarta dan selalu ramai dipenuhi wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Selain itu, Monas tidak hanya sebagai tempat berfoto. Monas kini menawarkan fasilitas yang lebih nyaman dan edukatif, mulai dari museum sejarah sampai taman yang tertata rapi. Berikut laporan dari tim reporter Safa Septiani dan Nur Fatihatul Husma yang sudah berada di lokasi. Silakan untuk Safa dan juga Nur Fatihatul, bagaimana kondisi Monas saat ini? Baik, terima kasih kepada Nazwa dan juga Husna. Saat ini saya dan juga rekan saya sudah berada di pelataran Monas, di mana sudah terlihat ya banyak pengunjung-pengunjung yang sedang menikmati waktu mereka untuk melihat pemandangan di Monas ini, mulai dari anak remaja, anak muda, dan juga lansia. Mereka mengunjungi Monas ini untuk melihat panorama kota Jakarta dari ketinggian 130 meter, sekaligus belajar sejarah di Monumen Nasional. Selain panorama yang indah, Monas dilengkapi jalur jalan kaki yang cukup nyaman, tanaman-tanaman yang hijau, serta fasilitas tempat duduk yang cukup banyak. Di sini kita akan sedikit bertanya dengan satu pengunjung yang ada di Monas. Halo, sama saya juga. By the way, dengan Kakak Intan, saya kesini kebetulan sama teman saya di Pak. Kalau mau tahu kesini apa ya? Kebetulan saya memang lagi pengen jalan-jalan aja sih. Terus juga saya pengen lihat sejarah-sejarah yang ada di Monas. Terutama saya tuh pengen ngeliat indahnya Jakarta dari atas Monas. Menarik sekali nih Kak Intan. Jadi selain Kak Intan ini ingin menikmati pemandangan Monas, Kak Intan ini juga ingin menambah wawasannya. Lalu saya ingin bertanya nih kepada Kak Siva, bagaimana kesan pengalaman Kak Siva setelah masuk ke area Monas dan melihat pemandangan yang seluas ini dan seasri ini, gimana Kak? Menurut saya sendiri, suasananya sangat nyaman sekali. Dan di sini tuh tanamannya cukup bersih dan mungkin kursi juga sangat banyak ya. Tempat untuk kita jalan kaki juga itu sangat rapi sekali. Walaupun di sini terlihat sangat ramai, tapi di sini itu tidak sangat padat dan cocok untuk kita menikmati area Monas. Baik, terima kasih Kak Intan waktunya. Semoga perjalanan hari ini dapat pengalaman yang baru. Sama-sama. Terima kasih. Baik pemirsa, selain fasilitas yang terus berubah, Monumen Nasional ini juga menjadi ruang rekreasi dan juga edukasi bagi masyarakat. Mereka menghabiskan waktu akhir pekan mereka untuk berolahraga, berwisata, dan juga mempelajari sejarah perjuangan bangsa. Betul sekali. Dan bedanya itu, antusias masyarakat naik ke Monas itu sangat tinggi. Ketinggian 130 meter, pengunjung dapat melihat secara langsung kota Jakarta secara langsung, masuk ke dalam gedung tinggi dan kawasan sejarahnya. Dengan segala keindahan dan nilai historinya, Monas ini tetap menjadi magnet bagi wisatawan dan juga warga lokal. Diharapkan perawatan dan juga pengembangan area Monas terus berjalan agar ikon kebanggaan Jakarta selalu dikunjungi dengan nyaman. Dari Monumen Nasional, saya Safa Septiani, saya Nur Fatihatul Husna, kembali ke studio. Hey guys, ayo berpikir jernih. Apa iya dengan mencampur sendiri es batu, rasa lemon, dan gelembung bisa seenak dan senyegerin segelas Sprite? Terima kasih kepada tim reporter Safa dan juga Nur Fatihatul dari Monumen Nasional. Pemirsa, Monas tidak hanya sebagai simbol perjuangan bangsa, tetapi juga sebagai ruang publik yang terus berkembang menjadi destinasi tempat wisata edukatif bagi masyarakat.
Dengan fasilitas yang sudah lengkap dan suasana yang semakin nyaman, Monas tetap menjadi pilihan favorit untuk berlibur, belajar sejarah, maupun menikmati keindahan kota Jakarta dari ketinggian. Jadi, bagi siapapun yang datang ke Jakarta, Monas tetap wajib dikunjungi. Setelah puas menjelajahi Monas, kini saatnya kita beralih ke kuliner khas Jakarta yang tentunya tidak kalah menarik. Salah satu makanan favorit warga dan wisatawan adalah gado-gado. Hidangan sayuran yang disiram dengan bumbu kacang kaya rasa. Gado-gado bukan hanya lezat, tetapi juga menyehatkan karena terdiri dari berbagai macam sayuran segar. Di Jakarta banyak sekali penjual gado-gado legendaris yang selalu ramai pengunjungnya, baik tradisional maupun versi modern. Liputan kali ini tim reporter Urban Jack News sudah berada di lokasi tempat makan gado-gado yang ramai pembeli di Jakarta, serta berbincang dengan beberapa pelanggan yang sedang makan untuk mengetahui kelezatan dari gado-gado itu sendiri. Berikut laporannya. Baik, sekarang kita sudah bersama dua narasumber yang sudah mencicipi gado-gado tersebut. Di sebelah kiri saya ada Kak Intan dan di sebelah kanan saya ada Kak Ziva. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol sama kami. Baik, pertama saya ingin bertanya dulu nih kepada Kak Intan. Tadi Kak Intan kan sudah mencoba gado-gado ya. Nah, menurut kakak sendiri gimana kesan pertama kakak pas gado-gadonya itu pas kakak makan gado-gadonya? Oh, untuk rasa itu pastinya enak banget dong. Apalagi tuh kacangnya tuh nggak terlalu kental dan juga nggak terlalu manis juga. Apalagi tuh sayurnya tuh segar banget. Jadi tuh enak buat jadi kayak comfort food dimakan dengan itu. Wah, menarik nih. Kalau dari sisi porsi atau dari tampilannya gimana kak? Wah, porsi sih banyak banget sih tadi ya. Apalagi tuh tampilan juga ih banget walaupun tuh cuma kayak dagangan biasa. Tapi menurut saya tuh disajikan secara baik dan kualitas baik. Sekarang kita beralih ke Kak Ziva. Menurut Kak Ziva, apa yang membuat gado-gado tersebut lebih enak dari tempat yang lain? Menurut saya keseimbangan rasanya ya. Terus bubuk kacangnya juga itu tidak terlalu kental, tapi rasanya cukup kuat. Namun lontongnya juga itu tidak bisa dibohongkan juga. Kalau misalkan lontong itu keras, itu sangat kurang enak ya untuk gado-gado sendiri. Namun ini lontongnya tadi sangat empuk. Ya, menarik sekali. Kak Ziva, apa gado-gado tersebut bisa dicicipi setiap hari? Sangat bisa sekali ya. Itu untuk di siang hari ataupun sore hari itu benar-benar bisa kita makan. Dan untuk mencari makanan yang sehat namun enak, itu gado-gado sangat cocok sekali. Kalau dari Kak Intan sendiri nih, kalau misalnya ada lain waktu yang bisa kakak ada waktu luang, apakah kakak mau mencoba gado-gado lagi? Oh, itu mah pasti banget ya. Apalagi tuh gado-gado makanan ringan ya. Setiap hari saya kayaknya bisa makan. Wah, sepertinya gado-gado tersebut dapat menarik perhatian membeli ya. Nah, betul. Terima kasih banyak tadi penjelasan Kak Intan atas waktu dan penjelasannya. Dengan citra rasa yang khas dan kesegarannya, gado-gado terus menjadi salah satu kuliner khas Jakarta dan para pendatang. Harapannya kuliner tradisional ini terus berkembang tanpa mengurangi rasa keasliannya. Dari lokasi kuliner Jakarta Pusat, saya Nifati Luisma bersama rekan saya Safa Septiani. Kami kembalikan laporan ke studio. Bangun pagi ku minum susu, bantu sehat kuat tubuhku, dukung daya tahan alami, baik kini dan juga nanti. Tiap pagi susu Fresh and Fried. Terima kasih kepada Safa dan juga Nur Fatihatul atas laporan langsungnya dari tempat gado-gado. Pemirsa, liputan gado-gado hari ini mengingatkan kembali kita bahwa makanan kuliner khas Indonesia bukan hanya soal rasa, tetapi juga budaya, kebiasaan, dan rasa kebersamaan yang terus hidup di tengah masyarakat. Betul sekali. Di tengah banyaknya pilihan makanan modern, gado-gado mampu bertahan justru karena kesederhanaannya yang penuh makna. Dan tentu saja peran para UMKM yang mampu menjaga kualitas rasa untuk menjadi kunci agar tetap mendapat
tempat spesial di hati para penikmatnya. Harapannya semakin banyak generasi muda yang terus mengembangkan dan melestarikan makanan khas Indonesia sehingga kekayaan dari kuliner dapat diwariskan dari masa ke masa. Dan untuk Anda para pemirsa yang mungkin mencari rekomendasi makanan sehat, terjangkau namun tetap enak, informasi tadi mungkin bisa menjadi inspirasi Anda untuk mencoba makanan tradisional daerah yang tersedia di sekitar Anda. Saya Tri Hayatul Husna. Dan saya Nazwa Maulida Rizna. Kami pamit undur diri. Terima kasih telah mengikuti rangkaian berita pada hari ini bersama kami. Sampai jumpa dalam program berita berikutnya. Salam Jakarta.